Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Salam Uki hebat. Saya Jordan Huta Barat. Saya Hendro Sunadine Baho. Saya Marco Antonio. Di sini kami bertiga akan membacakan peralihan hak atas tanah primer melalui waris. Jika seseorang meninggal atau mati, maka segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya. Jadi, di sini timbul kepemilikan bersama para ahli waris terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris, termasuk pemilikan bersama atas tanah yang ditinggalkan pewaris tanpa dikehendaki oleh ahli waris karena terjadinya dengan peristiwa hukum berupa kematian pewaris. Jadi, merupakan peralihan hak atas tanah karena peristiwa hukum, bukan karena suatu perbuatan hukum. Sesuai dengan ketentuan waris, apabila seorang pewaris meninggal dunia, maka segala hak dan kewajibannya di bidang hukum, harta kekayaan akan beralih kepada ahli waris. Hal tersebut dikenal dengan asas saisine, sebagaimana ditentukan dalam pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi dengan demikian, dengan meninggalnya seorang, segala harta kekayaannya seseorang meninggal dunia beralih menjadi hak milik para ahli waris yang ditinggalkannya. Asas umum dalam pewarisan tersebut hanya dapat dikesampingkan apabila pewaris pada saat meninggalnya meninggalkan surat wasiat. Untuk membuktikan siapa saja yang menjadi ahli waris, maka pewaris akan dibuat surat keterangan waris atau akta keterangan sebagai ahli waris. Pada pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria menyatakan hak milik atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Jika penerima warisan terdiri dari satu orang, pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Proses untuk pendaftaran tanah atau pemilihan data karena peralihan hak milik waris sehingga dapat balik nama sertifikat sebagai berikut. Yang pertama, membuat surat kematian atau dibuat oleh kelurahan, tetapi jika perkawinan dicatat di catatan sipil, dibuat akta kematian yang dibuat oleh dinas dukcapil yang ada di tingkat kota atau kabupaten. Yang kedua, membuat surat tanda bukti ahli waris, bisa notaris, tetapi jika letak tanah di desa cukup keterangan waris dibuat kelurahan agar dapat didaftarkan pada kantor pertanahan. Ketiga, membayar pajak atau biaya peralihan hak atas tanah dan bangunan karena pewarisan. Keempat, pajak bumi dan bangunan atau PBB 10 tahun ke belakang. Kelima, membalik nama sertifikat ke seluruh ahli waris. Yang keenam, jika ahli waris lebih dari satu orang, maka dapat membuat akta pembagian harta bersama di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Dan para ahli waris hendak mengakhiri pemilikan bersama yang terikat tersebut, maka mereka dapat melakukan pemisahan dan pembagian warisan dengan membuat akta pemisahan dan pembagian warisan. Pemilikan bersama yang terjadi karena pewarisan adalah merupakan pemilikan bersama yang terikat. Dan dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam Uki hebat.